Prancis. Negara yang baru-baru ini sedang hangat dan menjadi perbincangan dunia karena terkait pernyataan presidennya yaitu Emmanuel Macron yang dianggap menyinggung umat Islam di seluruh dunia. Tindakannya tersebut mendapat kecaman dan berbagai tanggapan negatif terutama dari sejumlah negara dengan mayoritas Muslim. Hal tersebut juga menyebabkan beberapa negara melakukan boikot terhadap negara yang sedang dipimpinnya tersebut. Namun pada video kali ini kita tidak akan membahas tentang isu tersebut. Seperti biasa kita hanya akan membahas sejarah dan fakta dari negara yang terkenal dengan Menara Eiffel-nya. Lebih lengkap tentang negara Prancis, inilah videonya. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia. Channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Republik Prancis adalah nama resmi dari negara yang sering kita sebut dengan negara Prancis. Republik Prancis adalah negara yang terdiri dari Prancis metropolitan di Eropa Barat dan beberapa wilayah serta teritori seberang laut yang terletak di benua lain yang disebut juga sebagai Prancis Rantau. Perbedaan antara keduanya adalah Prancis metropolitan juga dikenal sebagai Prancis Eropa dan merupakan wilayah Republik Prancis yang secara geografis berada di Eropa. Wilayah dari Prancis metropolitan terdiri dari daratan Prancis dan Korsika serta pulau-pulau yang terletak di Samudra Atlantik, Selat Inggris dan Laut Mediterania. Sedangkan Prancis Rantau terdiri dari semua wilayah yang dikelola Prancis di luar Eropa. Sebagian besar adalah sisa-sisa kekaisaran kolonial Prancis. Wilayah-wilayah ini memiliki hukum yang berbeda dan tingkat otonomi yang berbeda. Meskipun semua memiliki perwakilan di Majelis Nasional dan Senat Prancis yang bersama-sama membentuk Parlemen Prancis. Prancis metropolitan mencakup 551.500 km persegi dan menjadi yang terbesar di antara negara-negara anggota Uni Eropa. Total luas daratan Prancis dengan departemen dan teritori seberang laut adalah 643.801 km persegi. Karena banyaknya departemen dan wilayah luar negeri yang tersebar di seluruh planet ini, Prancis memiliki zona ekonomi eksklusif atau ZEE terbesar kedua di dunia, yang meliputi 11.035.000 km persegi. Wilayah Prancis metropolitan berbagi perbatasan negara dengan beberapa negara Eropa seperti negara Belgia, Luxembourg dan Jerman di timur laut, dengan Swiss, Monaco dan Italia di sebelah timur, serta dengan Andorra dan Spanyol di bagian selatan. Kota Paris adalah kota terbesar di negara Prancis. Selain itu, Paris juga merupakan ibu kota untuk negara Prancis. Kota yang dijuluki sebagai City of Light ini sejak abad ke-17 sudah menjadi salah satu pusat utama keuangan, diplomasi, perdagangan, mode, sains, dan seni di Eropa. Diperkirakan jumlah penduduk Prancis pada tahun 2020 adalah sekitar 67.081.000 jiwa. Hal tersebut menjadikan negara ini sebagai negara terpadat ketiga di benua Eropa setelah Rusia dan Jerman, dan menjadi negara terpadat kedua di Uni Eropa setelah Jerman. Sejak Revolusi Prancis dan sebagaimana yang dikodifikasikan dalam Konstitusi Prancis 1958 adalah tindakan ilegal bagi negara Prancis untuk mengumpulkan data tentang etnis dan keturunan. Prancis adalah negara sekuler di mana kebebasan beragama merupakan hak konstitusional. Kebijakan agama Prancis didasarkan pada konsep laicite, yaitu pemisahan ketat antara gereja dan negara di mana kehidupan publik dijaga sepenuhnya sekuler. Mayoritas penduduk Prancis menganut Kristen sebagai agama mereka dengan persentase sekitar 51%. 5,6%-nya adalah pemeluk agama Islam dan sekitar 40% dari total populasi negara tidak menganut agama apapun atau disebut juga sebagai ateis atau agnostik. Bentuk pemerintahan negara Prancis adalah republik semi-presidensial. Cabang eksekutif negara ini memiliki dua pemimpin, yaitu presiden sebagai kepala negara yang dipilih secara langsung untuk masa jabatan 5 tahun, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri yang diangkat oleh presiden. Prancis adalah negara maju dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia menurut PDB nominal dan terbesar ke-10 menurut paritas daya beli. Dalam hal kekayaan agregat rumah tangga, negara ini menempati urutan keempat di dunia.
Prancis memiliki ekonomi campuran yang menggabungkan perusahaan swasta yang luas dengan perusahaan negara yang substansial dan intervensi pemerintah. Pemerintah Prancis mempertahankan pengaruh yang cukup besar atas segmen utama sektor infrastruktur dengan kepemilikan mayoritas atas kereta api, listrik, pesawat terbang, tenaga nuklir, dan telekomunikasi. Prancis memiliki kinerja baik dalam peringkat internasional di bidang pendidikan, perawatan kesehatan, harapan hidup, dan perkembangan manusia. Sejarah Prancis. Pada sekitar abad ke-5, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Prancis berhasil ditaklukkan oleh orang-orang dari kaum Frank Jerman. Mereka berhasil merebut wilayah tersebut setelah sebelumnya mengalahkan orang-orang Galia yang sudah lama tinggal di wilayah tersebut. Raja Frank Clovis I mempersatukan sebagian besar orang Galia di bawah pemerintahannya pada akhir abad ke-5, menyiapkan panggung untuk dominasi kaum Frank di wilayah tersebut. Kekuasaan kaum Frank mencapai tingkat maksimalnya di bawah Charlemagne. Kerajaan Prancis abad pertengahan muncul dari bagian barat Kekaisaran Caroling Charlemagne yang dikenal sebagai Francia Barat dan semakin terkenal di bawah pemerintahan House of Capet yang didirikan oleh Hugh Capet pada tahun 987 Masehi. Dari abad ke-11, House of Plantagenet dari para penguasa County Anjou berhasil membangun dominasinya atas provinsi-provinsi sekitar Maine and Turin. Kemudian secara bertahap membangun sebuah kerajaan yang membentang dari Inggris hingga Pyrenees dan mencakup setengah dari Prancis modern. Ketegangan antara kerajaan Prancis dan kerajaan Plantagenet berlangsung selama 100 tahun. Perang ini secara resmi dimulai pada tahun 1337 sampai akhirnya Prancis berhasil menaklukkan kerajaan saingannya tersebut pada tahun 1453. Kemenangan dalam perang 100 tahun memiliki efek memperkuat nasionalisme Prancis dan sangat meningkatkan kekuatan dan jangkauan monarki Prancis. Selama periode yang dikenal sebagai Ancien Regime, Prancis berubah menjadi monarki absolut yang tersentralisasi. Selama abad-abad berikutnya, Prancis mengalami Renaissance dan reformasi Protestan. Kekuasaan politik Prancis mencapai puncaknya pada abad ke-17 di bawah pemerintahan Louis XIV yang dikenal juga sebagai Raja Matahari Pembangun Istana Versailles. Dia dikenang karena banyaknya peperangan yang dimenangkan dan menjadikan Prancis sebagai kekuatan Eropa yang terkemuka. Prancis menjadi negara terpadat di Eropa dan memiliki pengaruh luar biasa atas politik, ekonomi, dan budaya Eropa. Pada akhir abad ke-18, monarki dan institusi yang terkait pada sistem kerajaan tersebut digulingkan dalam peristiwa yang dikenal sebagai Revolusi Prancis. Untuk satu periode, negara itu diperintah sebagai sebuah republik. Pada tahun 1799, Napoleon Bonaparte berhasil merebut kekuasaan republik dan diangkat sebagai konsul pertama dan kemudian menjadi kaisar dari Kekaisaran Prancis pertama. Kekaisaran Prancis mencapai supremasi militer di daratan Eropa melalui kemenangan penting dalam Perang Koalisi Ketiga melawan Austria, Prusia, Rusia, dan negara-negara sekutu, terutama pada pertempuran Austerlitz pada tahun 1805. Dominasi Prancis ditegaskan kembali selama Perang Koalisi keempat pada pertempuran Jena-Auerstedt pada tahun 1806 dan pertempuran Friedland pada tahun 1807. Napoleon akhirnya dikalahkan pada tahun 1815 di pertempuran Waterloo. Serangkaian perang tersebut secara kolektif dikenal sebagai Perang Napoleon. Setelah kekalahan Napoleon, Prancis mengalami beberapa perubahan rezim lebih lanjut. Negara diperintah kembali sebagai sebuah monarki pada tahun 1815 sampai tahun 1830. Kemudian tidak lama sebagai Republik Prancis kedua dan kemudian sebagai Kekaisaran Prancis kedua pada tahun 1852 sampai tahun 1870 yang dipimpin oleh Louis Napoleon Bonaparte atau dikenal juga sebagai Napoleon III yang merupakan keponakan dari Napoleon I. Kekaisaran Prancis kedua kemudian runtuh setelah kekalahannya selama Perang Prancis-Prusia. Republik Prancis ketiga didirikan pada tahun 1870 menggantikan Kekaisaran Prancis kedua. Selama Perang Dunia Pertama, Prancis adalah salah satu kekuatan dari Triple Entente. Negara ini berperang bersama Inggris, Rusia, Italia, Jepang, Amerika Serikat, dan sekutu kecil melawan Jerman dan kekuatan sentral. Pada tahun 1940, Prancis diserbu dan diduduki oleh Nazi Jerman dan Italia.
Prancis metropolitan dibagi menjadi zona pendudukan Jerman di utara, zona pendudukan Italia di tenggara, dan Prancis Vichy yang merupakan rezim otoriter yang baru dibentuk dan bekerja sama dengan Jerman di bagian selatan. Pada tanggal 6 Juni tahun 1944, sekutu menginvasi Normandia dan pada Agustus mereka menginvasi Provence. Selama tahun berikutnya, sekutu dan pasukan perlawanan Prancis muncul sebagai pemenang atas kekuatan poros, dan kedaulatan Prancis dipulihkan dengan pembentukan pemerintah sementara Republik Prancis. Pemerintah sementara meletakkan dasar bagi tatanan konstitusional baru yang menghasilkan Republik Prancis keempat pada tahun 1946. Itulah sejarah tentang negara Prancis. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 25 fakta tentang negara Prancis. Asal-usul nama Prancis berasal dari bahasa Latin Francia, yang berarti wilayah atau tanah kaum Frank. Nama kaum Frank telah dikaitkan dengan kata Frank yang berarti bebas dalam bahasa Inggris. Dikemukakan bahwa arti bebas diadopsi karena setelah penaklukan hanya kaum Frank yang bebas dari pajak. Desain bendera Prancis disebut juga sebagai desain tricolor, yaitu menggunakan 3 warna pada benderanya. Desain bendera ini secara resmi diadopsi sejak bulan Juni tahun 1976. Bendera Prancis terdiri dari 3 warna, yaitu warna biru, warna putih, dan warna merah. Warna biru dan warna merah adalah warna tradisional Paris serta digunakan pada lambang kota. Warna biru diidentifikasikan dengan Saint Martin, warna merah dengan Saint Denis. Sedangkan warna putih telah lama ditampilkan secara mencolok pada bendera Prancis dan digambarkan sebagai warna Prancis kuno oleh Lafayette. Bendera ini dianggap mewujudkan semua prinsip revolusi, yaitu kebebasan, persamaan, persaudaraan, demokrasi, sekularisme, dan modernisasi. Mata uang resmi dari negara Prancis adalah euro yang dikodekan dengan EUR. Mata uang ini secara resmi menggantikan mata uang lama Prancis, yaitu franc Prancis pada tahun 2002. 1 euro jika ditukar ke mata uang kita nilainya adalah sekitar 16.800 rupiah. Liberté, égalité, fraternité yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah kebebasan, kesetaraan, persaudaraan adalah semboyan atau moto nasional dari negara Prancis. Moto terkenal tersebut pertama kali muncul sekitar masa revolusi Prancis tahun 1789 sampai tahun 1799 dan ditulis dalam konstitusi tahun 1946 dan tahun 1958. Sistem hukum di Prancis sebagian besar masih didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Kode Sipil Napoleon Bonaparte setelah revolusi pada tahun 1800-an. Bahasa Prancis adalah bahasa resmi yang digunakan di negara ini. Selain itu, bahasa Prancis juga pernah menjadi bahasa resmi negara Inggris selama sekitar 300 tahun, yaitu antara tahun 1066 sampai tahun 1362. Namun pada tahun 1362, parlemen mengesahkan permohonan dalam Undang-Undang Inggris menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi pemerintah Inggris. Seseorang yang dapat berbicara menggunakan bahasa Prancis dengan lancar dikenal sebagai seorang francophone. Raja Louis XIX adalah raja dengan masa jabatan paling singkat di Prancis bahkan di dunia. Dia naik tahta menjadi Raja Prancis pada bulan Juli tahun 1830 menggantikan ayahnya yaitu Charles X yang turun tahta. Namun hanya sekitar 20 menit dia menjadi raja, Louis XIX turun kembali dan digantikan oleh keponakannya Henry V yang dikenal juga sebagai Duc de Bordeaux. Pada abad ke-17 atau sekitar tahun 1600-an, impotensi atau disfungsi ereksi pada pria dianggap sebagai salah satu kejahatan yang dapat dijadikan bukti bagi seorang wanita yang sudah menikah untuk menggugat cerai suaminya di pengadilan. Namun jika tuduhan tersebut tidak terbukti, pihak pria dapat menuntut kembali untuk kesempatan kedua dengan melakukan hubungan badan dengan istrinya di pengadilan dan di depan hakim. Untungnya hukum aneh tersebut dihapuskan pada tahun 1677.
Berbicara tentang hukum aneh negara Prancis, di negara yang dikenal sebagai salah satu negara paling romantis di dunia ini, ada hukum yang melarang pasangan untuk berciuman di peron kereta. Di Prancis sebenarnya ilegal untuk berciuman saat kereta berada di peron. Undang-undang lama ini diperkenalkan pada tahun 1910 atas permintaan kepala rel yang ingin mencegah orang Prancis yang sedang kasmaran menunda keberangkatan kereta. Orang yang ingin berciuman di peron harus melakukannya sebelum kereta tiba. Ada lagi hukum yang cukup mengerikan yang berlaku di negara ini, yaitu kalian dapat menikahi orang yang sudah meninggal. Dalam hukum Prancis ada kasus di mana kalian dapat menikahi seseorang bahkan setelah dia meninggal dunia. Negara hanya membutuhkan bukti bahwa orang yang sudah meninggal tersebut memiliki niat yang sah untuk menikah ketika mereka masih hidup. Setelah hal tersebut dikonfirmasi, Presiden Prancis kemudian akan menyetujui pernikahan tersebut. Prancis mempertahankan statusnya selama berabad-abad sebagai pusat seni, sains, dan filsafat dunia. Negara ini menampung jumlah situs warisan dunia UNESCO, setidaknya ada 37 situs warisan dunia yang terdapat di negara ini. Hal tersebut menjadikan Prancis sebagai negara terbesar kelima di dunia dan merupakan tujuan wisata terkemuka di dunia. Negara ini menerima lebih dari 89 juta pengunjung asing pada tahun 2018. Prancis menduduki peringkat pertama sebagai tujuan wisata dunia di atas Spanyol dengan 80 juta pengunjung dan Amerika Serikat dengan 80 juta pengunjung. Prancis khususnya Paris memiliki beberapa museum terbesar dan paling terkenal di dunia, termasuk Museum Louvre yang merupakan museum seni yang paling banyak dikunjungi di dunia. Museum Musée d'Orsay sebagian besar dikhususkan untuk impresionisme, dan Center Georges Pompidou museum yang didedikasikan untuk seni kontemporer. Disneyland Paris adalah taman hiburan paling populer di Eropa. Pernah tercatat ada sekitar 15 juta pengunjung datang ke Taman Disneyland Resort dan Taman Studio Walt Disney pada tahun 2009. Berbicara tentang Prancis kurang lengkap rasanya jika tidak menyinggung salah satu bangunan ikonik di negara ini, yaitu Menara Eiffel atau Eiffel Tower. Menara yang menjadi landmark kota Paris ini dibangun sejak tahun 1887 sampai tahun 1889 dan dinamai sesuai dengan nama perancang dan insinyur dari menara tersebut, yaitu Gustave Eiffel. Menara Eiffel dibangun sebagai pintu masuk ke pameran dunia pada tahun 1889 yang diadakan di kota Paris. Awalnya bangunan ini dikritik oleh beberapa seniman dan intelektual terkemuka Prancis karena desainnya. Tetapi kemudian menjadi ikon budaya global Prancis dan salah satu bangunan paling terkenal di dunia. Selama Perang Dunia Kedua, Jerman menduduki wilayah Prancis. Pemimpin mereka, Adolf Hitler, meminta agar Menara Eiffel dihancurkan. Namun perintahnya tersebut tidak pernah selesai. Dan untuk membalas dendam, para pejuang Prancis memotong kabel lift, sehingga Hitler dan anak buahnya dipaksa untuk berjalan dan menaiki tangga untuk mencapai puncak menara tersebut. Selama pendudukan Nazi di Prancis, sebuah masjid di Prancis melindungi orang-orang Yahudi Prancis dengan membagikan identifikasi yang menyatakan bahwa mereka adalah Muslim. Film Prancis berjudul Les Amis Libres atau Manusia Bebas berbagi kisah tentang bagaimana seorang rektor masjid membantu warga sipil Prancis. Satu lagi undang-undang yang cukup aneh yang pernah diberlakukan di negara Prancis. Undang-undang di Prancis pada abad ke-19 melarang wanita mengenakan celana di sekitar Paris. Jika ketahuan, wanita yang melakukan pelanggaran akan dikenakan denda. Anehnya, undang-undang tersebut belum dihapuskan hingga tahun 2013. Angka harapan hidup di negara ini termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Harapan hidup rata-rata di Prancis adalah 82,27 tahun. Sebuah penelitian menemukan bahwa wanita Prancis hidup lebih lama daripada wanita dari hampir semua negara lain di dunia. Harapan hidup rata-rata di negara Prancis adalah 88,6 tahun untuk wanita dan 81,7 tahun untuk pria. Meskipun Prancis adalah kiblat kuliner dunia, Prancis memiliki tingkat obesitas terendah di Eropa.
Prancis menjadi yang terendah di antara negara-negara organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi yang dikenal sebagai OECD dengan rasio obesitas 1:10 warga Prancis. Namun laporan menunjukkan bahwa tingkat kelebihan berat badan dapat meningkat 10% dalam 10 tahun ke depan. Dengan 17 pemenang Nobel Sastra, Prancis memiliki jumlah kemenangan Nobel terbanyak di dunia. Negara Prancis juga menjadi salah satu negara teratas yang memiliki penghargaan di bidang fisiologi, kedokteran, dan fisika. Tidak heran mengapa Prancis selalu menjadi penemu dan pemikir terbesar di dunia. Prancis adalah salah satu negara penemu di dunia. Beberapa penemuan dari ilmuwan Prancis yang terkenal dan masih digunakan hingga saat ini seperti sistem Braille. Sistem menulis dan membaca untuk tunanetra diciptakan oleh Louis Braille. Stetoskop ditemukan oleh René Laennec, sedangkan Alexander Ferdinand Godefroy mendapat kehormatan untuk membuat pengering rambut pertama. Pada tahun 1997, warga Prancis Philippe Kahn menemukan kamera ponsel pertama. Bermaksud untuk mendokumentasikan istrinya yang melahirkan, Philippe Kahn membuat antarmuka perangkat lunak dan perangkat keras dengan menggunakan ponsel flip Motorola StarTAC, kamera digital Casio QV10, dan laptop. Prancis adalah rumah bagi salah satu event olahraga terbesar di dunia. Pada tanggal 1 Juli tahun 1903, 60 pengendara sepeda memulai Tour de France untuk pertama kalinya di pinggiran Mont Geron di Prancis. Lebih dari 100 tahun kemudian, acara tersebut telah berkembang menjadi perlombaan sepeda terbesar di dunia. Dengan sekitar 198 pengendara sepeda berlomba sejauh 3.200 km, terutama di sekitar Prancis dalam serangkaian tahapan selama 23 hari. Berdiri di ketinggian 4.807 meter di atas permukaan laut, Mont Blanc resmi menjadi gunung tertinggi di Eropa. Gunung ini terletak di wilayah pegunungan Alpen Prancis. Butuh waktu sekitar 10 hingga 12 jam untuk mendaki ke puncak gunung tersebut. Tetapi jika kalian tidak siap untuk itu, kalian dapat melakukan perjalanan santai selama 20 menit dengan kereta gantung tertinggi di Eropa di Aiguille du Midi di dekatnya untuk mendapatkan pemandangan yang indah dari atas. Prancis adalah negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang makanan. Pada bulan Februari tahun 2016, Prancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan yang tidak terjual. Toko sekarang harus menyumbangkan kelebihan bahan makanan ke bank makanan dan badan amal. Jika kedapatan sebuah supermarket menyimpan makanan berkualitas baik yang mendekati tanggal kadaluarsa, mereka akan mendapatkan denda hingga 75.000 euro atau 2 tahun penjara. Sebagai negara yang memiliki wilayah di banyak tempat di penjuru dunia, Prancis menggunakan 12 zona waktu yang berbeda, menjadikan negara ini sebagai salah satu negara dengan zona waktu terbanyak di dunia. Di dalam wilayah Prancis di Eropa hanya satu zona waktu yang digunakan, tetapi memperhitungkan semua wilayah di luar Eropa, zona tersebut membentang di lebih dari 12 zona waktu yang berbeda. Area tersebut termasuk Martinique, Guadeloupe, Polinesia Prancis, Guyana Prancis, dan Kaledonia Baru. Itulah sejarah dan fakta dari negara Prancis, negara Eropa yang memiliki wilayah lain di luar Eropa. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.